Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tahun 2020 tahun 19 COVID-19 tahun 2020 di Kabupaten Pasuruan. Yang terhormat Kepala Dinas Kominfo, yang terhormat kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Pasuruan yang mendengarkan konferensi pers pada kesempatan hari ini. Perkembangan terhadap hasil tracing dan penanganan kasus COVID-19 pada hari ini sampai hari ini ada penambahan ODP, ada penambahan 5 tersebut adalah merupakan pengembangan dari hasil tracing yang dilakukan oleh tim tracing gugus tugas penanganan COVID, 4 di Gondang Wetan dan 1 di wilayah Kecamatan Padaan. Yang berikutnya PDP sampai hari ini ada penambahan 1 usia 48 tahun, laki-laki dan swasta. Itu adalah hasil tracing yang dilakukan dan mereka mengalami gejala batuk, pilek, sesak, dan panas. Rata-rata gejala yang dialami oleh pasien PDP adalah sama, itu pilek, sesak, dan panas. Ini adalah laki-laki 48 tahun. Yang berikutnya dari keterangan PDP ini perlu saya sampaikan pada kesempatan hari ini, 12 itu sudah dinyatakan sehat dan hasil swabnya negatif. Itu sudah keluar dari rumah sakit. Yang berikutnya 9 sekarang ini masih menunggu hasil swab, tapi hasil rapid testnya adalah negatif. Yang berikutnya ada 3 warga Kabupaten Pasuruan yang dinyatakan sehat keluar dari rumah sakit Saiful Anwar. Yang bersangkutan adalah negatif swab. Dan yang kedua adalah warga masyarakat Kabupaten Pasuruan yang meninggal dunia, yang 1 negatif swab, yang 1 masih negatif rapid. Itu juga masih menunggu hasil swab untuk yang meninggal yang kedua. Perlu kami sampaikan kepada Bapak dan saudara-saudara serta masyarakat Kabupaten Pasuruan bahwa tadi malam kami dari gugus tugas telah menemukan dan membawa 1 pasien yang positif COVID yang Februari masuk di rumah sakit tanggal 27 Maret dan setelah dilakukan pengobatan dan lain-lain di rumah sakit dan tanggal 4 itu sehat dan secara paksa keluar dari rumah sakit. Setelah saya informasi bahwa rumah sakit tidak mampu untuk mengendalikan mereka, beberapa peralatan yang terpasang itu dicopot oleh mereka. Nah, mereka pulang. Karena pulangnya pada waktu mendaftar itu adalah menggunakan alamat Jakarta, kami juga kesulitan pada waktu itu untuk melakukan penemuan kembali. Setelah dilakukan pencarian, tracing, dan mencari informasi-informasi di masyarakat, ternyata yang bersangkutan beralamat di Desa Rembang. Dan akhirnya tadi malam yang bersangkutan sudah dibawa ke RSUD dipanggil dengan diantar anaknya dan kakak daripada saudara pasien yang COVID tersebut. Oleh karena itu hari ini tugas tracing yang ada di Dinas Kesehatan terus melakukan tracing terhadap orang-orang yang pernah jabat erat dengan yang bersangkutan. Di sana ada diperkirakan satu keluarga itu ada 7 orang, 3 pembantu, ada kakaknya, ada saudaranya dan lain-lain. Dan ini juga diperlukan tracking dan pemeriksaan di lapangan. Ini bahwa dan saudara, setelah hasil tracing hari ini juga ternyata ibu yang positif tadi itu pernah melakukan perjalanan ke keraton, ke Prigen dan lain-lain, yang nantinya tentunya ini membutuhkan tracing yang banyak. Pada saat kesempatan berikutnya nanti akan kita lakukan pengumuman terkait dengan hasil tracing terhadap pasien yang ada di Desa Rembang, Kabupaten Pasuruan ini. Kami berharap kepada masyarakat Rembang dan sekitarnya tetap menjaga
kesehatan, tidak mengucilkan keluarga dan yang bersangkutan. Yang penting menggunakan masker, sering cuci tangan, menerapkan social distancing, dan beberapa perangkat selaku kemanusiaan. Jadi mereka tidak dikucilkan, tapi betul-betul warga untuk melakukan langkah kesehatan tersendiri sehingga mereka tidak tertular dengan pasien yang positif COVID. Pada warga masyarakat Pasuruan sampai hari ini positif ada 10, dan sampai dengan malam hari ini tidak ada penambahan lagi. Dan 10 orang ini sudah masuk semua, termasuk yang tadi malam sudah masuk di RSUD Bangil, dan tentunya nanti penanganan yang ada di RSUD Bangil telah dipisahkan. Ada pasien PDP yang menunggu hasil swab, itu dipisahkan tersendiri, dan ada pasien yang positif itu dilakukan di tempat yang tersendiri. Hari ini dikandung maksud dengan harapan pasien PDP yang sekarang ini masuk di resep tidak terkontaminasi dengan pasien positif yang sudah diumumkan kemarin. Itu Bapak-bapak dan saudara-saudara, pada kesempatan hari ini sekali lagi kami menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Pasuruan, kepada para kiai, para alim ulama, terus doanya, terus mempertahankan social distancing, cuci tangan sebelum makan, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, sehingga imunitas tubuh itu bisa tetap terjaga sehingga kita terhindar dari virus-virus yang disebutkan tadi. Demikian yang saya sampaikan, dan mohon Pak Wakil Ketua Tugas untuk juga bisa menyampaikan terkait dengan perkembangan yang terjadi. Karena beliau ini juga warga masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Rembang yang sekaligus juga sebagai Wakil Ketua Tugas penanganan COVID di Kabupaten Pasuruan. Halo Pak. Terima kasih, saya tambahkan beberapa hal saja. Pertama, saya berharap masyarakat tetap tenang, tidak panik, meskipun ada kejadian yang kemarin tidak kita harapkan, yaitu salah satu pasien dengan inisial L. Ibu L ini pulang paksa tanggal 4 April. Berarti ada waktu sekitar 8 hari Ibu L ini berada di rumah. Nah, ketika di rumah karena merasa sehat, pulang dari rumah sakit, Ibu L ini melakukan aktivitas banyak sekali. Informasinya juga ke pasar, ke keraton, ke Biken, ke Bangil, dan lain sebagainya. Ini sedang di tracking lebih jauh oleh tim dari rumah sakit. Oleh karena itu, kami menekankan di gugus tugas untuk lebih ketat dan disiplin. Yang mungkin bapak-bapak dan ibu sekalian, warga masyarakat perlu ketahui, sedikit informasi bahwa pasien PDP yang baik yang positif maupun yang masih menunggu hasil swab test di rumah sakit itu mereka sehat semua. Menurut keterangan Direktur Rumah Sakit waktu hearing tadi, seluruhnya sehat. Makanya kemudian mereka sebagian besar tidak kerasan di rumah sakit. Ada yang sampai minta sholat di masjid di rumah sakit. Contoh ini sampai kita minta bantuan kepada kepolisian untuk menjaga. Tapi Pak Polisi juga takut juga karena mau menjaga kan harus pakai APD. Jadi masyarakat biar tahu juga kondisi di rumah sakit ini sudah betul-betul steril. Gedungnya sendiri terpisah dengan pasien umum, dan di dalam gedung itu juga dipisah antara yang positif dan yang PDP. Tapi secara fisiologis manusiawi karena mereka berhari-hari dan berminggu-minggu dirawat di sana dalam kondisi sehat. Tapi kan tidak bisa dinyatakan sehat sebelum swab testnya keluar negatif atau betul-betul sehat dinyatakan sehat oleh dokter. Sehingga mereka tetap di karantina, diisolasi di ruang-ruang di rumah sakit tersebut. Sehingga yang terakhir yang kami harapkan kepada seluruh masyarakat tetap menjaga
dan mengikuti anjuran dari pemerintah, yaitu kalau keluar wajib pakai masker, dan pemerintah daerah melalui gugus tugas akan segera mempercepat pengadaan kurang lebih 2,5 juta masker untuk kita bagikan kepada seluruh masyarakat pada keseluruhan. Yang kedua, kalau terpaksa keluar juga harus menjaga jarak dengan orang lain. Dan yang paling penting, saya minta kepada tokoh-tokoh masyarakat, jangan sering atau berilah peringatan, himbauan kepada warga kita, jangan sering kumpul-kumpul atau ngopi bersama atau ada acara. Sudah jangan ada lagi kegiatan yang melibatkan banyak orang, karena virus ini menurut keterangan para dokter penyebarannya memang dari manusia ke manusia. Makanya sebaiknya kita tidak saling bertemu atau menjaga jarak, itu yang paling penting. Dan yang paling akhir sekali, kita terus mensupport para relawan, terutama para dokter, para medis dan perawat ini yang juga sudah menyampaikan tadi komitmennya. Jangan khawatir, para dokter bahkan perawat yang berdedikasi luar biasa ini, 25 perawat khusus, mereka bermalam dan tidur di rumah sakit dengan ruangan khusus. Jadi mereka tidak pulang selama kurang lebih 3 minggu sejak merawat pasien pertama tanggal 27 sampai hari ini. Jadi dari sisi itu insya Allah pengamanannya sudah sangat aman sekali dan steril. Terima kasih. Terima kasih Bapak Wakil Ketua Gugus Tugas. Ada juga pada kesempatan yang terhormat ini, Gugus Tugas menyampaikan rasa terima kasih kepada perusahaan-perusahaan yang telah ikut peduli dalam rangka untuk pencegahan COVID-19 di Kabupaten Pasuruan. Ada di posko tadi juga sudah ada yang memberikan tempat cuci tangan portable, ada yang memberikan bantuan hand sanitizer, ada perusahaan-perusahaan yang memberikan bantuan terkait dengan produk dan lain-lain, yang semuanya itu dalam rangka untuk upaya mendukung terhadap penanganan COVID yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan. Kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada perusahaan-perusahaan yang telah memberikan support dalam rangka melakukan pencegahan COVID. Dan mudah-mudahan apa yang disumbangkan ini segera kita diskusikan di tempat-tempat yang diperlukan oleh masyarakat. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Barangkali mungkin ada satu pertanyaan atau 2 pertanyaan. Pak Ketua, informasi yang kami dapatkan Pak, dari 10 pasien yang positif tersebut ada 8 yang dari ASN, apa betul? Ada 10 ini memang banyak variasi. Ada yang dari ASN, ada yang swasta murni, ada yang memang pedagang, juga ada beberapa profesi-profesi yang lain. Kami tidak bisa memastikan terkait ini karena apa? Yang bersangkutan harus dilindungi terkait dengan namanya, alamatnya, dan profesinya dan lain-lain. Hal ini dikandung maksud agar masyarakat tidak takut dengan beberapa hal-hal yang berkaitan dengan pasien COVID-19 ini. Yang berikutnya memang terhadap proses penularan seperti apa secara yang kami sampaikan terdahulu, bahwa ada beberapa mereka yang ikut pelatihan, ada beberapa mereka yang ikut dalam sering keluar masuk wilayah Kabupaten Pasuruan karena sedang melakukan perjalanan ke Jakarta, bisa bisnis, bisa dagang dan lain-lain. Ada beberapa dari mereka yang melakukan kegiatan di daerah-daerah pandemi COVID-19. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Cukup? Kira itu, terima kasih. Mohon maaf, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Dan pada para media massa saya minta untuk bisa memberitakan secara bijak, karena dari bapak-bapak dan saudara-saudara nanti masyarakat akan
tahu dengan sebenarnya dengan baik dan benar. Oke. Terima kasih, mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.